Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Diberkati untuk jadi berkat. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud, penulis Mazmur pasal yang ke-37 ini membandingkan keberhasilan orang fasik atau orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Dia membandingkan, dan kita melihat orang fasik walaupun dia hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak takut akan Tuhan, tetapi bisa saja orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan ketekunan dan kerajinan, atau dengan kelicikan, atau juga dengan kejahatan. Mereka bisa mengumpulkan harta mereka. Dan kita melihat hidup orang fasik bisa saja sepertinya secara materi diberkati. Namun tidak mungkin mereka menjadi berkat. Mereka diberkati, tapi tidak mungkin mereka menjadi berkat secara rohani. Bahkan diri orang fasik akan berakhir dengan kebinasaan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-10 dikatakan, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Ini Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-20. Tentunya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin memiliki kehidupan rumah tangga dan keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Ini kerinduan kita, anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar keluarga kita diberkati dan menjadi berkat? Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi berkat, kita harus memiliki kehidupan yang benar. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya. Untuk kita meraih berkat dan kita menjadi berkat, yang pertama kita harus hidup benar. Hidup benar. Orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darah-Nya.
Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalankan kehidupan kita atau orang yang menjalankan kehidupannya sebagai orang benar, orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan diberkati dan menjadi berkat. Orang yang benar tentunya orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika dia takut akan Tuhan, maka sangat suka kepada segala perintahnya. Suka kepada perintah Tuhan, bukan membantah. Suka kepada firman Tuhan dan suka kepada perintahnya. Kalau ini kita lakukan dan ini yang menjadi gaya hidup kita, anak-anak Tuhan, maka kita akan diberkati dan hidup kita pasti menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita diberkati dan menjadi berkat? Praktekkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Jadi ada belas kasihan dan kita praktekkan hidup yang penuh dengan kemurahan dan berbelas kasih. Mazmur 37 ayat yang ke-26 saya bacakan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ada belas kasihan, meminjamkan, menolong. Jadi jika keluarga kita, anak-anak Tuhan, tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, maka kita jangan berharap akan mendapat kemurahan. Jangan berharap kita akan diberkati. Kalau kita tidak diberkati, tentu kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Jadi dua hal inilah yang harus kita miliki dalam kesempatan ini. Saya mau sampaikan kepada kita semua, untuk kita menjadi anak Tuhan dan keluarga Kristen yang diberkati dan menjadi berkat. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus yang pertama, kita harus memiliki kehidupan yang benar, takut akan Tuhan, dan kesukaannya ialah perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan tadi, untuk kita bisa menjadi berkat dan diberkati, kita harus mempraktekkan hidup yang penuh dengan kemurahan dan belas kasih. Inilah yang dialami oleh Raja Daud. Dia berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku sudah menjadi tua. Artinya dalam perjalanan hidupnya dari muda sampai tua, dia tidak pernah melihat orang benar sampai meminta-minta roti.
tetapi justru dia berkata diberkati dan pada akhirnya menjadi berkat, bisa meminjamkan, bisa menolong orang. Kita harus menjadi Kristen yang demikian. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka benarlah firman Tuhan, maka benarlah bahwa kita adalah anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadilah Kristen yang diberkati dan menjadi berkat. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus